Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat semua. Iya, Bu. Peraturan di kelas ibu, kalau lagi pelajaran kelas ibu, kelas diusahakan bersih. Coba kalian saling toleh kanan dan kiri, adakah sampah? Kalau ada silahkan dibersihkan dan dibuang di kotak sampah. Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Sadam, Bu. Kenapa sadar tidak hadir? Sakit. Sebenarnya ibu juga sedikit ngeri ya kalau kita belajar tatap muka seperti kondisi seperti saat ini, pandemi, banyak virus di mana-mana. Sebaiknya kita kalau sudah selesai sekolah langsung saja pulang dan jangan lupa mematuhi 3M dan jangan sering berkeliaran ya. Kita menjaga diri kita untuk orang lain juga. Baik, Ibu akan membacakan indikator dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kita akan belajar mengenai cerpen. Kompetensi dasarnya yaitu Ibu akan menjelaskan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dan buku kumpulan cerita pendek, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, serta mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen cerita pendek dalam kumpulan buku cerita pendek serta terampil mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan semangat dan percaya disertai kreatif selama proses pembelajaran, serta peserta didik dapat mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca serta terampil mendemonstrasikan salah satu kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek dengan semangat dan percaya disertai kreativitas selama pembelajaran. Baik, langsung saja. Kan tadi Ibu sudah mengirim link di grup WA. Kalian silahkan buka di grup WA ya. Silakan kalian pelajari mengenai unsur-unsur pembangun cerpen dan kalian saksikan videonya ya. Baik, setelah kalian saksikan video kalian memberi emoticon love pada link yang Ibu bagikan tadi, Ibu bisa berharap kalian bisa menentukan unsur-unsur pembangun cerpen dan dapat mengkonstruksikan cerpen dengan topik kehidupan sebagai tanda telah menyimak video tersebut. Baik, sekarang Ibu, setelah kita tadi Panel dan Lewan menjelaskan cerpen, sekarang Ibu mau nanya pengertian dari cerpen. Pengertian dari cerpen itu sendiri yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari cerpen, karena dari kecil, dari SD pun kita sudah belajar mengenai cerpen. Seperti dari kita SD, salah satu guru kita memberikan tugas seperti kalian hari ini membuat cerita pendek saja. Pasti kalian yang membuat cerita pendeknya, kemarin saya diajak orang tua saya untuk berlibur, terus pasti seperti itu cerpen kalian. Di antara kalian ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai cerpen? Cerpen adalah cerita pendek menurut kejadian dan peristiwa yang terjadi. Ada yang lain bisa menjelaskan lagi? Ayo, nggak apa-apa, jangan takut salah, karena kita kan sudah sering belajar tentang cerpen. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian cerpen ya. Cerpen adalah, kalian boleh dicatat atau boleh sekian pengertian dari cerpen, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari cerpen. Ada yang bisa menjelaskan di antara kalian ciri-ciri dari cerpen? Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari cerpen. Ciri-ciri dari cerpen adalah memiliki jumlah kata yang tidak melebihi dari 10 kata, 10.000 kata. Memiliki proposisi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel.
kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Yang selanjutnya yaitu struktur cerpen. Ada yang tahu struktur cerpen? Kak Jen, dari cerpen itu sendiri, yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita, yaitu orientasi mengenai perkenalan pengarang, para tokoh, dan menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang selanjutnya itu memulai pengungkapan peristiwa, yaitu bagian disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaan-kesukaan bagi tokohnya. Yang selanjutnya sudah menuju konflik, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau kelibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang selanjutnya itu puncak dari cerpen kita tadi, yaitu konflik yang disebut klimaks, adalah cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula nasib beberapa tokoh, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang selanjutnya itu penyelesaian sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak tersebut. Apakah bisa kalian pahami? Bisa, Bu. Yang selanjutnya yaitu unsur pembangun dari cerpen tersebut. Unsur pembangun dari cerpen itu ada dua sebenarnya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu bisa berupa latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat, tema, tokoh, penokohan, alur. Dan unsur ekstrinsiknya itu kalau tokoh, penokohan pasti kalian sudah bisa memahaminya ya. Kalau unsur intrinsik itu ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulisnya, nilai yang terkandung dalam suatu cerpen. Yang selanjutnya, apa saja yang harus kita perhatikan dalam mengkonstruksi cerpen. Yang pertama, dalam kita mengkonstruksi cerpen yang pertama dalam penulisan cerpen yaitu kita memilih tema atau topik yang akan kita buat cerpen, kemudian jenis cerpennya apa, target pembacanya, menentukan tokoh-tokohnya, menganalisis watak tokohnya, menulis garis-garis besar, menentukan alur, menentukan latar cerita, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang, memilih diksi yang sesuai dan sesuai dengan pembaca yang akan yang membacanya, pembuat karangan sesuai alur, memperhatikan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, mulai menyusun cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat, memberi judul yang paling sesuai dengan isi cerpen yang telah dibuat. Setelah dari 5 yang Ibu jelaskan mengenai cerpen, ada yang baik? Apakah setelah Ibu jelaskan tadi ada yang ingin dipertanyakan? Apa yang ada yang tidak jelas? Saya, Bu. Baik, silakan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik. Ya. Nah, di sini saya kurang paham tentang latar belakang. Tolong dijelaskan. Yang kalian maksud yaitu latar belakang penulis. Iya. Baik. Yang dimaksud dengan latar belakang penulis yaitu dalam latar belakang penulis itu harus ada riwayat penulisnya, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah paham dan tidak ada yang ingin bertanya lagi, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu tugasnya menulis cerpen dengan topik pengalaman nyata yang dialami masing-masing dari kalian. Bisa? Bisa, Bu. Sudah selesai tugas buat cerpennya? Sudah, Bu. Oh ya, taruh di meja Ibu ya, nanti Ibu baca terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah. Baik, kita bisa
bisa mengambil kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai cerpen, ciri-ciri struktur cerpen, unsur pengol cerpen, hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan ini harus kalau bisa harus terpenuhi saat kita membuat cerpen ya. Seperti cerpen yang kalian buat tadi sudah ibu baca sekilas-sekilas, ada yang beberapa belum memenuhi dari kelima ini, ada juga yang sudah memenuhi. Jadi tidak apa-apa karena kita baru pertemuan pertama. Baik, sekarang ibu akan menanyakan pada kalian bagaimana kesan kalian pembelajaran hari ini. Apa kesan yang kalian dapatkan dari pembelajaran cerpen pada hari ini? Kami bisa menulis cerpen. Ya. Bagaimana cara menulis cerpen yang baik dan benar? Oke. Baik. Waktu kita sudah habis, sebaiknya Oke, baiklah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa memanfaatkan yang sudah ibu jelaskan tadi dalam menulis cerpen. Kalian bisa mengikuti lomba-lomba cerpen di mana saja, karena sudah mengetahui dari bagaimana menulis cerpen tadi, ciri-cirinya bagaimana, strukturnya bagaimana. Semoga kalian selalu mengingatnya sampai nanti. Semoga bermanfaat, dan pesan ibu jangan sering keluar kalau tidak ada kepentingan karena kita masih dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Baik, silakan untuk yang baik, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Baik, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.